Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto Sorto, mahasiswa kelas karyawan D dengan NIM 19811331086. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan tema budaya. Presentasi kali ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik presentasi yang diampu oleh Ibu Yudit Ayu Ruspati, MSI. Judul presentasi kali ini adalah 7 tradisi Jogja peraih sertifikasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Bahkan pada tahun 2017, UNESCO sebagai badan di PBB yang menaungi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara adidaya di bidang budaya. Bahkan dunia sudah mengakui Indonesia sebagai negara dengan ekosistem budaya yang sangat besar. Di Indonesia terdapat banyak provinsi yang memiliki ciri khas budaya sendiri-sendiri. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pusat pengembangan budaya Jawa. Provinsi ini menunjukkan wisata budaya sekaligus menjadi cagar budaya untuk tradisi Jawa. Pada tahun 2019 lalu, pemerintah DI Yogyakarta menerima 7 surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal tentang ekspresi budaya tradisional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Adapun 7 tradisi budaya Jogja yang mendapat sertifikasi KIK itu antara lain yang pertama adalah tari angguk. Tari angguk adalah tarian tradisional yang berasal dari Kulon Progo. Tarian ini dimainkan secara berkelompok oleh 15 penari wanita yang berkostum menyerupai seradu Belanda. Kemudian pada mulanya tari angguk ini adalah tari untuk permainan atau hiburan yang biasa dimainkan oleh muda-mudi zaman dahulu. Namun, dalam perkembangannya tari angguk ini mulai disisipi dengan hal-hal mistis. Konon tari angguk juga dianggap bisa mengundang roh halus untuk ikut bermain dengan menggunakan media tubuh sang penari. Kemudian yang kedua adalah tradisi sekaten. Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Maulud pada penanggalan Jawa. Acara-acaranya antara lain dimainkannya gamelan pusaka keraton di halaman Masjid Agung, terus pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di Serambi Masjid Agung. Kemudian puncaknya adalah grebek mulut sebagai bentuk syukur pihak keraton atas rezeki yang diperolehnya pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tari Beksan Bodroboyo. Tari Beksan Bodroboyo ini merupakan tari dengan jumlah penari yang cukup banyak yang mempunyai peran berbeda-beda, sehingga tarian ini menjadi lebih hidup dan tertata alur ceritanya. Tari Beksan Bodroboyo ini merupakan tari dari Keraton Jogja. Kemudian yang keempat adalah tradisi tayub Yogyakarta. Kesenian tayub pada zaman dahulu dilakukan oleh raja saat memberikan pelajaran tentang kepemimpinan kepada putra mahkotanya. Tayub berasal dari kata mataya yang berarti tari dan guyub yang berarti rukun bersama. Dari pengambangan dua kata tersebut maka terjadilah nama tayub, mataya, guyub. Tayub sendiri menurut Cerdas Raden ini merupakan tarian pergaulan yang berpusat pada wanita. Penari wanita mempunyai beberapa istilah seperti ronggeng dan teledek. Jadi penari wanita yang menarikan tayub tersebut diistilahkan menjadi ronggeng atau teledek.
Kemudian yang kelima adalah upacara Mubeng Beteng yang diserahkan kepada Wali Kota Yogyakarta. Tradisi lampah budaya Mubeng Beteng untuk memperingati Tahun Baru Jawa 1 Suro. Tradisi tersebut merupakan kegiatan warga berjalan kaki mengitari benteng keraton sambil membisu dan tanpa bicara sama sekali untuk melakukan introspeksi atas apa yang terjadi di tahun yang telah berlangsung, sembari mohon kepada Yang Kuasa agar tahun selanjutnya dapat bersikap lebih baik lagi. Kemudian yang keenam adalah tradisi saparan bekakak di Gampeng Sleman. Upacara adat ini dilaksanakan dengan cara penyembelihan bekakak, yaitu sepasang boneka pengantin Jawa yang terbuat dari tepung ketan yang diisi gula merah. Tradisi ini dilakukan di Taman Wisata Alam Batu Gamping. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Sapar setiap tahunnya. Yang ketujuh adalah tarian Montro. Tarian Montro merupakan salah satu bentuk seni selawatan dan bentuk gerakan tari dengan berbagai ornamen instrumen pengiring. Terdiri dari 4 buah rebana, 1 kendang batangan, 1 kendang ketipung, kempul, gong, dan 6 orang pelantun lagu dan 1 moco kondo. Selanjutnya menjadi satu dalam kelompok tari dan syair lagu sebagai irama bunyi. Seni ini menggaungkan hari-hari besar umat Islam. Seni yang dikembangkan dalam Montro ini adalah alunan-alunan lagu dan singir selawatan yang diilhami atau dipengaruhi oleh iringan wayang orang keraton. Dengan telah tersertifikasinya 7 tradisi budaya tersebut, yaitu tari angguk, tradisi sekaten, tari beksan, tradisi tayub, upacara Mubeng Beteng, tradisi saparan, dan tarian Montro, diharapkan semua warisan budaya leluhur, khususnya di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya, dapat terus dijaga dan dilestarikan untuk selama-lamanya. Baiklah, untuk menutup presentasi kali ini, tidak lupa saya ingatkan untuk bersama-sama kita lestarikan budaya Indonesia, sehingga tidak akan ada lagi aksi klaim tradisi antara bangsa kita dengan bangsa lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.